Shalom, salam sehat, penuh sukacita. Perkenalkan, nama saya Tony Widiono dari Kuskupan Agung Makassar. Tema renungan kali ini adalah jangan neti negative thinking. Dalam suatu kereta ekonomi non-AC yang panas dan berdesak-desakan, ada seorang eksekutif muda dengan jas elegan berdiri di sana. Lalu dia membuka tablet Android-nya. Ya, memang sedang ada chat penting dengan para donatur tentang dana untuk membantu korban kebanjiran. Semua penumpang menoleh padanya. Dan apa yang ada di pikiran mereka? Ada seorang bapak berkata di dalam hatinya, orang muda sekarang kaya sedikit langsung pamer. Naik kelas ekonomi, pamer-pameran. Seorang ibu berkata dalam hatinya, mudah-mudahan suami saya tidak senorak dia. Ada seorang gadis ABG berkata dalam hatinya juga, keren sih keren, tetapi gak banget deh sama gayanya. Kenapa gak naik kereta AC kalau mau pamer gituan? Eksekutif muda ini kemudian menyimpan kembali tabletnya di dalam tas. Ia bersyukur dalam hatinya. Puji Tuhan, akhirnya para donatur bersedia membantu. Lalu dia sempatkan melihat kantong bajunya, ada secari tiket ekonomi yang sempat dia tukar dengan nenek tua tadi. Dengan tiketnya yang kelas eksekutif. Dia berkata dalam hatinya, semoga nenek itu bisa menikmati perjalanannya dengan lebih baik dan tidak berdesak-desakan. Demikian juga dengan apa yang diceritakan dalam Injil Matius 11 ayat 16-19. Yang menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus menghadapi orang-orang yang neti atau negative thinking yang tidak mau menerima baik pewartaan Yohanes Pembaptis maupun perwartaannya. Yesus mengingatkan kepada mereka yang pesimis atau lebih tepatnya meremehkan warta keselamatan ini. Sikap seperti yang mereka lakukan menjadi tanda jelas penolakan mereka akan warta keselamatan itu seperti dalam Matius 11 ayat 16-19. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Warta kabar baik keselamatan tidak ditanggapi, malah dinilai negatif. Tuhan Allah begitu peduli dengan hidup dan keselamatan manusia. Akan tetapi, kasih Allah pada manusia ibarat bertepuk sebelah tangan. Manusia tidak meresponnya dengan baik. Mereka tidak mau percaya pada pewartaan Yohanes Pembaptis dan bahkan Tuhan Yesus sendiri. Namun, Tuhan Allah tidak pernah jemu dan bosan menyadarkan manusia dengan berbagai cara untuk menyelamatkan jiwanya dan menuntun pada jalan hidup yang benar. Bagaimana supaya kita bisa berpikir positif, mau menanggapi tawaran kasih Allah, merindukan sukacita sejati di dalam Tuhan? Pertama, kita harus memiliki sikap hati yang terbuka, mau peduli dan peka dalam menghadapi sabda Tuhan yang menuntun kita pada jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan kekal, seperti Santa Maria dari Loreto. Ia peka dalam menghadapi sabda Tuhan, ia mempercayakan diri seutuhnya kepada Allah. Di hadapan malaikat Gabriel, ia menyatakan ketaatan imannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sikap tawakal ini menjadi modal bagi Maria
untuk menerima apapun dari Allah. Yang kedua, memasuki masa Advent ini, kita semua diajak untuk merefleksikan sikap kepedulian, tidak berpikir negatif, rela untuk mendengarkan ajakan yang mengantarkan kita pada keselamatan. Kesabaran adalah pilihan yang tepat untuk mendengar dengan baik, tidak terburu-buru mengambil kesimpulan yang negatif, atau bahkan langsung menolak kabar keselamatan dari Tuhan. Dalam mendengarkan keluh kesah teman, misalkan ada seorang yang sharing pada kita, mungkin kita dalam hati bertanya, kapan selesainya dia sharing? Manusia diberi 2 telinga dan 1 mulut. Maksudnya untuk kita bisa lebih banyak mendengar orang, dia bisa menyampaikan keluh kesah pada kita. Mintalah pada Tuhan Yesus supaya mengirimkan buah kasih, yaitu kesabaran, kepada kita. Yang sabar dalam mendengarkan dapat melahirkan kepekaan dalam bertutur kata dan bersikap. Karena lewat masa penantian ini, Tuhan menjanjikan juru selamat, yaitu Yesus Kristus, putranya. Kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi dan dinantikan oleh perawan Maria dengan cinta mesra. Dialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan dikau. Ia penolong yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. Mintalah Roh Kudus untuk memberi rahmat untuk membedakan yang baik dan yang kurang baik. Sebab mudahlah yang membedakan yang baik dari yang jahat. Quote dari Paus Fransiskus. Tuhan Yesus memberkati.